tadi tentang hari lahirnya Pancasila. Pemikiran Soekarno sangat luar biasa. Dan itu pemikiran misalnya tentang Pancasila, jelas istilah 5 sila itu jelas Soekarno. Tetapi isinya itu masih dibahas terus. Nah, jadi kalau kita hari lahirnya Pancasila, kalau kita mengatakan hari lahirnya Pancasila, dulu istilah pertama Pancasila siapa? Soekarno, betul. Tapi kalau Pancasila dasar negara, nah itu perlu kita lihat, dan dasar negara, negaranya kan disahkan 18 Agustus. Ya 18 Agustus 45. Nah saya kira kan kalau kita lihat dari metode interpretasi ini jelas. Lalu yang kedua itu harus konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi di channel ini secara jernih, berimbang, dan arif. Kami sedang mempersiapkan beberapa video yang akan ditayangkan oleh channel Inspirasi untuk Bangsa yang kami beri judul Testimoni Pancasila, yang didedikasikan untuk membantu masyarakat dan aparat negara untuk memahami posisi Pancasila sebagai filsafat, ideologi, sumber tertib hukum, pandangan hidup, jati diri, budaya bangsa, dan landasan moral yang nanti akan diberikan oleh para tokoh pengkaji maupun pengambil kebijakan yang berkaitan dengan Pancasila. Saat ini saya sudah bersama dengan Profesor Dr. Haji Kailan MS, Guru Besar Filsafat di Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, juga tim pakar MPR RI dan pengajar di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan sebagainya. Beliau banyak sekali menulis buku, antara lain adalah Negara Kebangsaan Pancasila, Pendidikan Pancasila, Filsafat Hukum Pancasila, Ensiklopedi Pancasila, Etika Kehidupan Berbangsa, dan sebagainya. Sangat sulit untuk menyebut semuanya. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah sehat-sehat Pak Bambang. Nggih, Prof. Dan para audien juga sehat-sehat di era corona ini. Nggih, Prof. Kita langsung aja mulai diskusi tentang Pancasila. Pancasila sebagai filsafat dan dasar negara, sumber segala sumber tertib hukum serta pemersatu bangsa dianggap sudah final bagi bangsa Indonesia. Bagaimana menurut pandangan Prof. Kailan? Ya, satu hal itu memang betul, ini sudah final dan tidak perlu lalu dibongkar-bongkar lagi seperti peristiwa kemarin, yaitu RUU HIP, ideologi Pancasila. Nah, kedudukan pokok Pancasila itu sebenarnya ini yang kadang begini Pak Bambang, kadang oleh kalangan elit bahkan rakyat belum dipahami secara substantif. Nah, ini kedudukan Pancasila atau fungsi Pancasila secara keseluruhan yang tadi Pak Bambang juga kemukakan. Kalau kita pilih ada dua hal yang pokok, filosofische Grundslag kalau menurut Soekarno itu, atau dasar filsafat negara, dan way of life atau pandangan hidup
istilah Soekarno dulu itu malah well tan saung gitu ya. Nah ini fungsi dan istilahnya aplikasinya berbeda gitu. Nah kemarin di BPIP saya luruskan ini. Nah lalu ini saya bandingkan RUU HIP kemarin kan lalu masalah gitu kan. Nah filosofi segronslah itu dasar filosofi negara, aplikasinya, apply-nya, penerapannya itu dalam kehidupan kenegaraan dan kebangsaan. Realisasi konkret adalah dalam tertib hukum Indonesia, lalu juga dalam pelaksanaan kenegaraan termasuk para elit negara. Nah, jadi kalau kemarin itu mau menyusun undang-undang atau RUU, ini harus konsekuen dengan filosofi segronslah. Namanya kemarin di MPR saya luruskan, itu kemudian selesai Pak Bambang ya. Itu kan ramai kemarin sampai bahkan apa ya, protesnya itu seluruh Indonesia dan seluruh hampir lapisan masyarakat ya, ormas, orpol. Nah itu realisasi filosofi segronslah itu dalam kehidupan ketatanegaraan. Lalu juga kehidupan kalangan elit negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah khusus tentang ini nanti kita perjelas pada masyarakat karena apa? Hasil dari amandemen ini ruwet, Pak Bambang. Ya, jadi kalau kita mengatakan bahwa hasil amandemen kedudukan Pancasila sebagai dasar filosofi negara ini hanya simbol saja. Pada pembukaan, lalu pada sidang MPR hanya dikatakan tetap berdasar Pancasila, tapi realisasinya pasal-pasal itu liberal. Nah ini yang menjadi masalah Pak Bambang. Kemarin sudah saya sampaikan ke MPR ya Pak Bambang itu ya. Saya kira Pak Bambang ikut memberikan koreksi ya, inkonsistensi dan inkoherensi pada pasal-pasal. Ya itu ya sampai sekarang masih. Nah bagaimana dalam satu negara ya itu kalau mengatakan dasar filosofinya itu Pancasila, tetapi isi pasal-pasalnya liberal. Nah itu waktu sejarah itu kan Jimli Asidiki, kemudian Bakir Manan, Panca Astawa, jelas mengatakan sumber kalau kita merujuk ke konstitusi Amerika gitu kan di Kongres. Nah, lalu atau monokameral dan sebagainya faktanya. Nah, lalu yang kedua yang perlu dipahami oleh rakyat dan masyarakat, ada kesalahan yang cukup fatal di depan mata kita. Satu, Pak Bambang, kalau kita mengatakan amandemen, ternyata itu tidak benar. Ya. Jadi kalau amandemen itu banyak teori, ini saya ambil ya misalnya dari Charles Bernard, kemudian K.C. Ware itu ya Pak, kemudian Cornett Smith. Cornett Smith itu mengistilahkan bahwa yang disebut amandemen itu perubahan beberapa pasal atau bahkan kadang banyak yang satu pasal seperti di Amerika ya, dengan sistem addendum, artinya yang diubah itu dicantumkan pasal mana, lalu diundangkan dengan yang aslinya. Nah itu kita tidak, sudah saya hitung Mbak Bambang dan termasuk di buku saya itu, bahwa yang diubah itu hampir 98%. Ini diubah tapi ganti. Ini saya sampaikan ke MPR Pak Bambang ini, baru-baru ini. Jadi kita mengganti, sehingga sebenarnya undang hasil dari MPR 2002 itu salah kalau menggunakan kata Undang-Undang Dasar 45. Karena itu sama sekali tidak ada koherensinya, tidak ada relevansinya dengan proklamasi 17 Agustus 45. Nah ini
kita kalangan elit negara yang mengundangkan itu melakukan kebohongan publik terhadap rakyat. Ya. Kalau negara berdasar Pancasila ternyata tidak berdasar Pancasila. Katanya Undang-Undang Dasar itu juga berdasar Pancasila, nyatanya penjabarannya liberal. Bahkan Presiden sendiri merasa bangga sekali. Saya dipilih langsung oleh rakyat, liberal. Lupa kita bahwa dengan sistem itu uang rakyat berapa ratus triliun habis untuk pilpres. Ya. Kalau sistem Pancasila, pilihan itu saya kira sederhana. Kalangan elit pertemuan tidak mau nguras waktu yang banyak, barangkali hanya cukup dengan minum teh 1 gelas sama pisang goreng sudah terpilih. Ya, musyawarah mufakat. Dan saya kira ada kesatuan atau istilah di Israel, kita nggak sadar Pak Bambang ya, bangsa dan elit. Bangsa sekarang ini terbelah Pak Bambang. Prihatin saya. Nah, sampai sekarang ini terbelah sudah. Sulit nih mengembalikan kalau kita ketatanegaraan kita nggak ditata dengan baik. Nah, itulah saya kira itu. Jadi kita ini kesalahan ya, jadi bukan amandemen tapi mengganti. Dan kemudian esensinya kita tidak sadar bahwa dengan begitu kita ini telah membubarkan negara proklamasi 17 Agustus, Pak Bambang. Jadi boleh disimpulkan, boleh disimpulkan kalau posisi Pancasila di dalam Undang-Undang Dasar 45 sekarang itu tidak jelas gitu ya, Prof? Saya kira posisinya di stat fundamental norm betul, tetapi ini terpisah dengan pasal-pasal karena pasal-pasalnya bersumber liberal, Pak Bambang. Nah, ini kan gimana negara kok bisa seperti ini? Nah, bahkan saya baca tokoh yang dulu di PAH 1 yang ikut melakukan amandemen itu menulis di koran, saya kira Pak Bambang kemarin ya baca. Masya Allah, saya baca tokoh di PAH Pak Bambang. Bahkan beliau mengatakan mengawali tulisannya hubungan antara pembuka pasal undang-undang baik-baik saja. Saya pikir tulisan itu semacam pembukaan supaya segar. Saya baca terus sampai belakang, ternyata memang nggak ngerti Pak Bambang. Maaf ya, ini apa Pak? Bayangkan yang ikut, bahkan saya baca bukunya di yang langsung ikbat, yaitu Valina Singka Pak Bambang. Itu beliau ikut langsung bahkan mengelola arsip-arsipnya Valina Singka itu. Lalu beliau mengungkapkan bahwa saat itu banyak kalangan asing yang ikut, bahkan ikut usul di dalam amandemen. Ini saya nggak ngerti ini negara apa. Bangsa lain dengan membawa dana, kalau Prof. Sofian mengatakan berkarung-karung. Wah, itu lalu ada yang ikut di PAH akan mensomasi Prof. Sofian katanya. Nah, saya sudah ada fakta ini. Ya, masih silakan nanti Valina Singka yang dia. Nah, itu Pak. Jadi satu persoalan apa yang kemudian inkonsisten tentang Pancasila itu di situ apply-nya dalam itu. Ya. Baik, Prof. Juga ada kontroversi ya, walaupun mungkin tidak terlalu mendasar gitu ya, mengenai hari lahir Pancasila, Prof. Pemerintah sudah putuskan 1 Juni, tapi masih ada yang merasa keberatan. Kata mereka lebih cocok kalau 18
Agustus. Gimana itu, Prof? Nah, betul. Kemarin BPIP juga begitu, tapi mereka ngotot tetap berpegang 1 Juni. Nah, satu, Pak Bambang. Satu ini yang harus kita sadari, saya nggak tahu ya, sejarawan di Indonesia sudah. Kita tidak menggunakan metode akurasi interpretasi sejarah yang konsisten. Nah, mari kita lihat Pak Bambang. Coba ya. Sekarang kalau kita mengatakan kita tanpa mengurangi Soekarno, dan Soekarno luar biasa, beliau tokoh presiden pertama, pemikir, bahkan karyanya saya yang 2. Tetapi persoalannya bukan di situ ya. Satu, bahwa apa yang berkaitan dengan hari lahirnya Pancasila ini harus konsisten dengan interpretasi historis, metode yang kita terapkan terhadap semua peristiwa-peristiwa kenegaraan dan kebangsaan. Nah, mari kita compare, mari kita lihat Pak Bambang. Sekarang saya baca juga di WA-nya Pak Bambang bahwa bangsa Indonesia ini, negara Indonesia didirikan, kemudian diakui, disahkan 18 Agustus 1945. Nah, mestinya ini juga digunakan metode interpretasi ini dengan Pancasila. Wong kita langsung bahwa negara itu apa? Dasarnya Pancasila. Nah, tetapi kok ada yang mengatakan 1 Juni. Nah, satu, mari kita lihat sejarah Pak Bambang. Pada 1 Juni itu memang Soekarno pidato. Sebelumnya, Rajiman Widyadiningrat di BPUPKI itu bertanya, negara Indonesia yang kita dirikan ini dasarnya apa? Nah, lalu Soekarno pidato, kemudian mengungkapkan Pancasila dan seterusnya, ya, kemudian sila-silanya yang dikenal di balik itu, ya, ketuhanan di bawah yang berkebudayaan, diperas Trisila, diperas Ekasila, gitu ya. Tapi itu ditolak oleh kelompok kebangsaan agama. Mereka menghendaki, termasuk seperti Waqid Hasyim dan sebagainya, beliau menghendaki bahwa negara Indonesia itu berdasar Islam. Karena 90 dulu masih 95% itu Indonesia itu masyarakatnya Muslim. Nah, itu alasannya. Kemudian muncullah 2 kelompok dalam sidang itu. Satu, nasionalis Islam, yang kedua nasionalis Soekarno sekuler dengan Muhammad Hatta. Ini kemudian melakukan pertemuan terus, ya, sampai kemudian ditunjuklah panitia 9, lalu menghasilkan Piagam Jakarta yang populer sila pertamanya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Terus sampai 18 Agustus, saudara kita Nasrani, Maramis usul, loh kok sila pertama kok dasarnya syariat Islam ya? Lalu Ki Bagus Hadikusumo yang membawa naskah itu lalu membahas dengan Hatta sampai takorub, ya, sholat menurut Islam, ya, mohon petunjuk pada Allah, lalu keluar beliau mengatakan ya silahkan. Nah, lalu menjadi Pancasila sekarang ini disahkan Pak Bambang. Kok kemudian hanya Soekarno 1 Juni. Nah, ini satu ya. Baik, mengapa saya katakan tadi satu metode interpretasi sejarah? Kalau kita interpretasi lahirnya negara Indonesia, apakah menurut Cokro Aminoto, apakah menurut Domes Dekker, atau menurut Sumpah Pemuda, tetapi kan kesemuanya itu kausalitas. Terakhir perjuangan, ya. Jadi sejak dulu ada, kemudian sampai terakhir disepakati tadi Piagam Jakarta, lalu didirikan negara Indonesia 18 Agustus. Nah, kalau kita konsisten dengan interpretasi ini, maka ya mestinya juga 18 Agustus. Karena apa? Negara Indonesia dasarnya apa? Pancasila. Nah, begitu.
Kalau ada yang mengatakan, loh tidak, yang mengungkapkan kan Soekarno. Awal itu justru bukan Soekarno. Memang istilah Pancasila ya. Tapi Yamin itu sudah awal mengungkapkan, itu 29-28 Mei di sidang BPUPKI. Yamin meminta negara ini dalam 3 tahap, fase nasionalisme Sriwijaya, Majapahit, fase nasionalisme modern, sudah. Lalu Supomo juga dengan istilah kebersamaan, kekeluargaan yang tapi sekarang lalu menjadi liberal. Nah, itu kan sudah awal diusulkan. Nah, inilah mestinya kalau konsisten ya harusnya 18 Agustus. Saya hanya mengikuti ya. Tetapi kalau menginterpretasi 1 Juni, di samping ide Soekarno itu tidak diterima pada saat itu oleh BPUPKI, yang kemudian melakukan musyawarah dengan panitia 9, ya. Awalnya dengan kelompok Islam, nah itu lalu menjadi Piagam Jakarta itu tadi. Nah, tetapi nanti dulu bahwa bukan berarti pemikiran Soekarno lalu tidak, keseluruhannya itu Yamin, ya. Kemudian juga Rajiman, kemudian juga Prof. Supomo dan lainnya itu dalam proses kausalitas. Kemudian kalau secara lebih luas nanti saya tunjukkan Pancasila ini dalam perspektif sejarah itu kan ada, maaf ini supaya jelas audien ya. 1, ini rumusan 1 Juni Soekarno yang tadi. Bahkan lalu dikemukakan, diperas menjadi Trisila, diperas menjadi Ekasila, lalu intinya gotong royong. Nah, ketuhanannya malah hilang. Ini kan RUU HIP kemarin jadi rame. Nah, ini sumbernya di sini. Lalu seakan-akan punya Soekarno, tidak. Itu dalam proses kausalitas. Itu. Ya, begini Pak Bambang, saya analog audien data. Misalnya kalau kita mau membahas beras dengan nasi itu enak mana? Ya kalau kita bandingkan ya akan mengatakan ya enak nasi. Ya. Lalu lauknya ayam goreng enak nasi. Bukan beras. Tetapi harus dipahami bahwa beras itu asal mula dari nasi. Nah, kausalitas gitu. Jadi Pancasila juga ada asal pemikiran Soekarno juga. Pemikiran Yamin, pemikiran Supomo, kemudian juga panitia 9, kelompok Islam, kelompok nasionalis, baru kemudian disahkan 18 Agustus. Nah, ini sedikit Pak Bambang. Berikutnya ini pada Piagam Jakarta. Kemudian berikutnya ini yang disahkan 18 Agustus sampai sekarang. Nah, ini. Lalu berikutnya negara kita juga mengalami pasang surut, ini pada konstitusi RIS. Lalu berikutnya ini pada UUDS 50. Nah, secara keseluruhan sekali lagi ini pada proses kausalitas sejarah. Oleh karena itu metode tadi menjadi sangat-sangat penting Pak Bambang. Jadi kita bukan hanya, oh saya senang Soekarno, oh saya senang Muhammad Yamin, oh tidak ada seperti itu. Ini proses kausalitas, sehingga semua itu adalah merupakan asal mula yang tidak dapat dipisahkan dengan Pancasila sekarang. Nah, demikian tuh Pak Bambang. Monggo silakan. Pancasila sebagai guru norm dan sumber segala sumber hukum kan harus diterjemahkan. Tadi Prof. Kailan sudah menjelaskan di dalam Undang-Undang Dasar, kemudian undang-undang dan seterusnya. Tetapi karena banyak, menurut istilah Prof. Kailan, inkonsistensi dan inkoherensi. Terus bagaimana ini bangunan hukum kita sekarang ini, Prof?
Ya, fakta sudah menunjukkan Pak Bambang ya, bahwa sebenarnya satu, kalau kita mau jujur, Indonesia ini banyak menggunakan teorinya Nawiaski dan Hans Kelsen. Ya kita kalau mau jujur ya Pak Bambang ya. Lalu yang kedua juga tidak bisa dilepaskan dengan teorinya tertib hukum, sistem hukum Lauren Friedman. Nah itu ya. Nah saya kira ini harusnya Dasolen. Nah itu seharusnya kita harus konsisten, namanya tertib hukum itu harus konsisten, lalu juga koheren. Maaf, di dalam hukum itu kan ada istilah values, lalu prinsipal atau asas, maka ada istilah asas-asas hukum. Yang ketiga kemudian norm. Nah ini tidak konsisten Pak Bambang. Jadi kalau kita ini katanya values-nya Pancasila, kemudian nyatanya normnya liberal, pilihan langsung, bahkan pilihan langsung saja sekarang terbukti di Amerika juga geger nggak selesai-selesai ya, Biden sama Trump, ya kan? Lalu warganya juga pecah, padahal di sana sudah dikurangi. Mereka pilihan itu lalu masih melalui electoral college. Nah kita kok pilihan langsung. Nah ini waduh ya kita nggak sadar kita ini sudah apa ya meninggalkan Pancasila bahkan bertentangan dengan Pancasila kok malah bangga. Loh, kalau kita mau konsekuen Pak Bang ya. Jadi kalau kita ini mau jujur kita ini sudah berdusta kepada rakyat. Katanya amandemen, ternyata bukan amandemen tapi ganti. Saya kira Pak Bambang ahli di bidang hukum. Bukan amandemen, Pak Bambang itu ganti. Ya. Tetapi, Prof, ya, ya, hasilnya di pasal 37 itu yang betul sekarang ya. Kalau mau mengamandemen harus pakai seperti itu. Lucu. Iya, dan ternyata malah justru ditutup sulit sekali. Gimana kita kalau nanti ada usul amandemen harus 2/3 dan itu juga harus 2/3 didukung oleh sulit sekali. Tapi ya apapun kemarin saya sudah mengajukan Pak Bambang ke MPR. Jadi ini loh undang-undang dasar kita kalau kita mau bagus tuh ini ya mau konsisten lah. Ya pokoknya silakan saja elit negara ya. Jadi kalau enggak ya kita ini setiap hari melakukan kebohongan kepada rakyat bahkan kepada ASN ya. Jadi sumpahnya sumpah bohong itu. Setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Negara aja nggak setia kok. Ya, AS-nya itu. Ya, Prof, ujung akhir dari Pancasila ini kan implementasi dan internalisasi. Nah, perjuangan kita untuk melakukan itu sehingga bisa menjadi perilaku seluruh warga negara dan menjadi dasar kebijakan negara maupun pemerintah. Ini seperti apa sekarang, Prof? Dulu pernah kita punya BP7, pernah punya P4, sekarang kita punya BPIP. Menurut Prof Kailan seperti apa ini upaya untuk internalisasi dan implementasi ini? Ya betul Pak Bambang, saya kira penting ya itu. Kalau kita mau jujur, maaf ya, ini terlepas pro kontra dengan kekuasaan sekarang. Sampai sekarang tuh kita mau tanya, apa yang pernah dilakukan tentang implementasi ideologi? Ya, enggak ada Pak Bambang. Saya di pendidikan, kurikulum saja enggak beres. Ya. Makarim urusannya ke sana kemari, malah enggak jelas itu ya, seperti itu ya. Ideologi penting ya ini. Dia enggak menyadari bangsa ini sudah terbelah. Dan mari kita melalui ideologi, enggak ada upaya ke arah itu. Ya hanya wacana-wacana. Kemarin saya diminta ngomong di BPIP, kelompok pembumian Pancasila. Masih ngotot seperti kemarin itu, lalu masih ngotot hari lahirnya Pancasila. Silakan hari lahirnya Pancasila, tetapi metode apa yang diterapkan. Ya. Oh, kita tidak berdiskusi ruhib, wah sudah ini. Nah, kalau sudah kadar ilmiahnya nggak ada kan sulit, bro. Kita mau tukar pikiran ya kan. Jadi, nah itu. Lalu yang sulit dipahami atau bahkan tidak, apalagi rakyat ya, elit saja
barangkali tidak semuanya memahami. Sekali lagi, dua fungsi Pancasila tadi derivasinya berbeda. Yang satu di bidang applied di ketatanegaraan kita, lalu juga elit-elit negara kita, termasuk bangunan negara kita dan sebagainya. Yang kedua, Weltanschauung, way of life itu, nah ini yang dulu disebut P4. Nah ini perlu dijabarkan yang tadi saya meminjam dalam istilah filsafat hukum, yaitu values, prinsipal, lalu norm. Nah, perlu dijabarkan. Rakyat itu kalau sudah sampai norm mudah menjalankan. Tapi kalau kita ngomong-ngomong Pancasila, kita mengatakan saya Pancasila, lalu Indonesia berdasar Pancasila, organisasi ini Pancasila, semua mengatakan begitu. Tapi gimana prinsip-prinsipnya, prinsipalnya? Nah, gitu. Lalu berikutnya, konkret itu norma, karena norma menjadi pedoman untuk praksis, untuk pengamalan. Nah, kemarin ada kasus di Padang, itu ada SMK, karena Padang kan apa ya, budayanya Islam ya, cara bahasa di Kitabullah kan gitu kan. Nah, lalu konon apa, sang siswa itu bukan Muslim, lalu mengatakan gurunya, wah ini di sini seragamnya harus pakai jilbab. Nah, itu kan ramai. Ini kan berarti kelemahan kita dalam menginterpretasi Pancasila. Artinya maksud saya dari atas. Nah, apa tugas BPIP? Ya, udah digaji tinggi tapi malah nggak jelas. Nah, gitu. Lalu kemarin juga, maaf ya ini Pak Bambang, kemarin kalau waktu awal Pak Trisno nimbali saya, lalu saya diskusi di markas Besar Abri Jakarta itu, awalnya BPIP itu. Pada awalnya ya hampir mirip-mirip P4 dulu, bagus. Semua purnawirawan jenderal-jenderal itu sepakat. Setelah terakhir saya ikuti loh, kok begitu Pak Tri ya. Terus nanti undang-undang BPIP, awalnya undang-undang HIP ribut. Tolak ya, ini kemarin. Lalu sekarang RUU BPIP ya sama saja. Jadi kalau ini ideologi, ini tidak bisa. Dulu malah apa, Inpres ya, atau Kepres ya, BPIP. Tidak bisa itu. Masa ideologi di bawah eksekutif? Nah, kalau ini di bawah undang-undang itu meskipun legislatif, tapi kan tatarannya belum wakil dari apa, rakyat, seluruh rakyat. Nah, nanti bisa kita akan terbelah menjadi apa, berbagai elemen yang kemudian tidak konsisten. Nah, ini fakta sudah terjadi sekarang, kasus HIP kemarin. Nah, saya kira dulu waktu periode Pak Harto itu saya kira layak diterapkan lagi. Nggak usah malu lah, wong itu negara kok. Ya. Jadi itu pada tahap MPR. Ini minimal ya. Ya syukur kalau nanti sampai ke Undang-Undang Dasar, tapi itu kan harus menanti amandemen. Nah, yang berulang kali kita diskusikan dulu, Pak Bambang ya, itu lalu berikutnya dengan apa, GBHN. Itu saya baca teman saya dari hukum di UGM itu malah, wah GBHN itu seakan-akan itu peninggalan Orde Baru. Gimana sih? Oh, ini kan jelas sekali GBHN itu. Kalau negara, elit negara ada program jangka panjangnya apa, lalu nanti yang layak di jangka menengahnya apa, kan sederhana. Ya saya kira istilah dulu saya kira sangat cerdas Pak Bambang dulu yang menggunakan haluan negara, tapi ya tetap itulah, kadang kita ini alergi yang tanpa melihat positifnya gitu, yang apa, kalau kita lihat pelaksanaannya. Nah, itu Pak Bambang. Ya, Prof.
melakukan terobosan ke kemandekan kegiatan internalisasi implementasi Pancasila itu kan kemudian MPR mengambil langkah itu kalau nggak salah zaman Pak Taufik Kemas dengan sosialisasi 4 pilar. Kalau saya melihat itu intinya itu sebenarnya sosialisasi Pancasila sebenarnya. Itu gimana komentar Prof. Kailan, itu berhasil apa enggak sebenarnya? Ya, saya kira berhasil atau tidak itu ya memang perlu mungkin istilah ilmiahnya penelitian ya. Kalau saya terlalu emosional berhasil, sekarang tidak ya. Tetapi paling tidak itu kan sudah upaya jelas. Meskipun Pak Bambang dulu itu 4 pilar itu juga maaf saya yang menentang dan meluruskan. Sampai ke Mahkamah Konstitusi ternyata MPR kalah. Tapi ya jalan terus. Saat itu masih Pak Lukman ya dulu ya Pak Bambang ya. Saya telepon Pak Lukman, loh, kemarin sudah di MK kan ada putusan nomor 16 224 ini kok masih. Nah ini Prof maaf ya ini karena ini anggarannya sudah terlanjur. Oh ya silakan saja. Persoalan duit saya nggak ngerti. Jadi karena kan apa usulan anggarannya itu untuk apa? Pemasyarakatan 4 pilar ya silakan saja. Tapi apapun itu ya jauh lebih bagus karena sudah ada upaya ya. Upaya dalam rangka merealisasikan dulu juga almarhum Pak Taufik Kemas gitu ya. Beliau sangat bijaksana sekali dan itu berjalan ya. Artinya begini Bapak, itu saja nanti perumusannya masih rumit loh Pak Bambang. Begini ya, kalau kita mau mengimplementasikan yang jelas way of life tadi untuk yang masyarakat. Karena kalau yang filosofi Groundswell itu kan ketatanegaraan. Itu saya kira sudahlah yang awal kalangan ilmiah banyak. Tapi yang kedua ini yang sekarang diabaikan, yaitu internalisasi, pembudayaan, implementasi, dan lain sebagainya. Itu satu, penjabaran dari nilai ke norma belum ada. Yang kedua Pak Bambang, kalau nanti sudah terjabarkan, ini pun perlu implementasinya itu dilihat dari stratifikasi sosial masyarakat. Apakah untuk pedagang di pasar? Apakah untuk jurnalis? Apakah kalangan elit negara? Apakah untuk anak SD? Apakah untuk mahasiswa? Ini materinya harus berbeda-beda. Artinya untuk metode ya. Tensinya sih sama. Tapi untuk metodenya. Saya pernah waktu ya masih dulu kaitan dengan 4 pilar itu lalu diminta untuk menjabarkan di Cisarua itu dengan teman-teman, bahkan mendatangkan psikolog loh Pak Bambang. Lalu untuk SMA ke bawah itu nyusun berbulan-bulan saja nggak selesai Pak Bambang. Ya tapi upaya sudah cukup lumayan. Misalnya musyawarah mufakat, anak SD belum tentu paham, gitu ya. Apalagi tertib hukum ya nggak perlu anak SD harus ada tertib hukum. Nah misalnya ya. Jadi ini yang saya kira perlu diperhatikan sekarang. Jadi kira-kira apa yang harus dilakukan oleh pemerintah maupun oleh lembaga-lembaga negara, kan yang paling strategis itu melalui dunia pendidikan antara lain. Ya. Nah, sekarang apa sebenarnya yang harus dilakukan? Ya, dilakukan jelas. Ada beberapa kategori yang harus diperhatikan dan itu metodenya juga berbeda. Misalnya apakah implementasi, apakah pembudayaan, apakah internalisasi, dan lain sebagainya. Itu dalam realisasinya berbeda-beda. Satu ya, termasuk materinya tadi Pak Bambang ya. Misalnya untuk tingkat perguruan tinggi jelas, saya kira tertib hukum penting, ya dijelaskan tentang peraturan perundang-undangan juga penting. Tapi untuk SMA ke bawah, apalagi anak SD, nah ini perlu dirumuskan satu rumusan yang mudah dilaksanakan sesuai dengan tingkat-tingkat pemikiran anak yang dulu saya katakan itu di Cisarua itu sampai mendatangkan psikolog. Itu satu. Belum lagi gimana kalau di kalangan pedagang. Nah, ya termasuk pedagang di pasar dan sebagainya.
yang sudah lama nggak, meskipun pernah pendidikan SD atau SMA, tapi kan sudah lama nggak mengenyam pendidikan. Contoh ini yang saya amati Pak Bambang. Dari atas enak saja mengatakan kaitan dengan COVID ini, kita melakukan apa yang disebut dengan normal new normal. Mendingan normal saja, nggak ngerti pakai new normal. Saya pernah tanya bakul di pasar, ngertas nih, nggih, pokoknya sekarang normal toh. Pokoknya diterimanya di bawah, ternyata sekarang bergaul ini tidak masalah, wong sudah normal. Nah ini kalau saya istilahkan kesesatan epistemologis. Ya, dari atas, wah niru-niru Amerika new normal. Ya. Ben kita internasional, ternyata sampai di bawah nggak paham. Nah ini makanya dalam implementasi Pancasila, pengamalan Pancasila, penjabarannya harus sesuai dengan pola pemikiran, kemampuan pemikiran, subjek yang akan dilakukan internalisasi. Misalnya saja apakah di pendidikan tinggi, mahasiswa, apakah SMA, apakah SD, atau kalau masyarakat, apakah pedagang, seniman, wartawan, atau mungkin umum yang lain dan lain sebagainya. Itu perlu dilakukan kalau mau efektif. Ya saya kira tidak sulit kalau itu bismillah dilaksanakan gitu ya. Ini ya Prof. Okay. Apakah karena kegagalan tadi menerjemahkan dari values ke norma tadi yang menyebabkan kita sering dalam wacana sosial politik itu kalau mengatakan pokoknya siapa pelanggar Pancasila harus dihukum berat, padahal tertib hukumnya tidak ada yang disiapkan untuk itu. Ya, gimana Prof? Nah, ini juga saya sering memperingatkan. Saya ke MPR juga ini. Tolong, tapi ya gimana Pak Bambang, ya MPR sudah nggak punya gigi, mau jalan saja kakinya sudah diikat, kan ibaratnya begitu Pak Bambang ya. MPR ini kelihatannya, wah kedaulatan di tangan rakyat, dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, tapi wakil rakyat nggak bisa apa-apa. Nah maksud saya begini ya, dari realisasi tadi sebenarnya itu mestinya harus jelas di dalam implementasinya itu. Jadi kalau enggak nanti ya itu akibatnya akan terjadi perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Yang tadi yang satunya Pak Bapak. Maaf. Ya antara itu kan kegagalan kita menerjemahkan dari nilai ke norma itu kan menyebabkan nilai norma-normanya nggak siap kalau yang dianggap melanggar Pancasila itu, sehingga orang diminta misalnya siapapun yang melanggar Pancasila tolong dihukum berat. Nah tapi penegak hukumnya kan nggak ada alatnya Prof. Nah demikian Pak Bambang. Satu, sebenarnya itu meletakkan Pancasila yang sebenarnya tidak sebagaimana apa yang disebut kausa materialis. Pancasila bukan itu. Itu berarti meletakkan Pancasila seperti ideologi totaliter, Pak Bambang. Maaf, seperti Haushofer, Jelen, juga ideologi-ideologi totaliter yang lain, seperti Cina sekarang menerapkan, ya, Rusia sekarang menerapkan. Pancasila nggak seperti itu. Saya kira sejak awalnya tadi kita bahwa Pancasila itu dari bangsa Indonesia sendiri. Adat istiadat, kebudayaan, nilai agama, golongan, dan lain sebagainya. Lalu sami'na wa ta'na membentuk negara.
sehingga kemudian menjadi dasar filosofi. Kalau itu lalu diletakkan sebagai suatu, katakanlah alat sebagai ideologi totaliter, kemudian di mana nilai adat istiadat kalau bertentangan nanti akan digebuk dengan Pancasila, Pak. Ini berarti kita sudah menyalahgunakan ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila itu ideologi kebersamaan. Ya, ideologi yang memberikan tempat kepada keanekaragaman. Kita ini harus syukur. Dulu saya kira Pak Bambang masih ingat ya, kala saya diminta MPR, DPR, dan elit negara yang lain dengan Prof. Din Samsudin, Pak Bagirmanan, dan para tokoh yang lain, itu dalam acara etika berbangsa, Prof. Din itu mengungkapkan bahwa internasional itu sangat kagum beliau dari luar negeri, lalu memperkenalkan kepada berbagai negara, wah luar biasa ya. Jadi itu satu pemikiran. Nah ini kok malah kemudian ditarik substansi kausa materialis ini menjadi ideologi totaliter. Nah ini sudah, saya kira sudah kesalahan tidak. Jadi harusnya kita kembalikan, maaf ya, hal-hal yang sekarang sudah diterapkan, ya mungkin ya dari dari organisasi massa dan lain sebagainya. Saya kira Pak Bambang sudah perso semua ya, yang kemudian sampai pada tingkat dibubarkan. Ini mestinya menurut saya istilah orang tua terhadap anak itu jangan kemudian langsung dipukul sampai pingsan. Jadi mari kita nasihati, kita luruskan, misalnya persoalan khilafah di HTI. Ya, sebenarnya diluruskan, HTI itu sesat itu ya. Maksud saya pemikirannya ya. Jadi tatkala periode Khalifah Ali, ya setelah Muhammad itu kemudian Khalifah Ali, berikutnya terus sampai khalifah-khalifah yang lain, memang kemudian sampai terjadi tarik-menarik, bahkan sampai kemudian ya semacam ada bentrokan ya, korban di lalu itu memang saat setelah Nabi, yaitu khilafah itu. Lalu di Islam itu memang ada seperti itu, tapi untuk di Indonesia ini kan sudah jelas. Dan itu sudah diakomodir ke sila ketuhanan yang Maha Esa. Ngapain buat khilafah lagi, ya kan? Dan sekarang ini kan sudah ketinggalan. Apa ada pimpinan dunia? Nah, gitu kan, Pak. Kalau disadarkan gitu, ya nanti sampai kapanpun berjuang nggak akan berhasil HTI, ya kan? Jadi misalnya, ya monggo. Apakah cara menerjemahkan ideologi totaliter tadi, ideologi tertutup tadi, yang menyebabkan kita sering terjebak pada jargon-jargon verbal. Jadi kalau singkat aja, kalau ngomong Pancasila, kalau sudah menyatakan saya Pancasila, itu dianggap sudah selesai gitu, Bro, kira-kira. Ya itu ya semacam apologi ya, a priori. Jadi lalu digunakan untuk strategi politik ya. Kemudian yang kedua sebenarnya sekali lagi ya, jadi tidak benar kalau setiap ada kasus kemudian dibenturkan dan digebuk dengan Pancasila. Pancasila bukan untuk itu, Pak Bambang. Jadi ini yang saya kira perlu dipahami ya. Oleh karena itu kalau tadi saya kemukakan, lalu apa status hukumnya atau apa legal standingnya itu pada eksekutif, waduh, ini sangat bahaya ini ya. Dan ini ya kadang kita rasakan seperti itu ya. Jadi saya kira ini yang perlu kita jernihkan ya, sehingga betul-betul Pancasila itu memang ini ada pada bangsa Indonesia. Jadi kalau ada hal yang itu, saya kira kalau melanggar itu hukum. Jadi tidak benar kalau melanggar, kalau dicari di ideologi, lalu ditambah undang-undang ITE, salah melulu. Nah gitu.
Jadi harusnya kita letakkan undang-undangnya saja itu. Melanggar mana, sudah. Ya, misalnya FPI melanggar mana, HTI atau mungkin organisasi lain seperti apa saudara di Sunda itu mendirikan negara. Ya. Iya, Prof. Itu habis mimpi Prof, mendirikan iya, negara. Nah, itu. terakhir ya, Prof. Jadi ternyata Pancasila ini sebagai nilai yang diharapkan adalah implementasinya. Yang dilihat adalah apa yang dilakukan orang yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Karena itu ada yang membandingkan. Ada negara-negara yang pelaksanaan apa kebangsaannya, kenegaraannya, kesejahteraannya itu seperti nilai-nilai yang dikehendaki Pancasila, walaupun mereka mungkin tidak tahu Pancasila. Nah ini Ya. seperti apa, Prof? Ya, itu pernah saya kira saudara Yudi Latif pernah ya ngomong begitu. Banyak negara yang tidak berdasar Pancasila, tetapi tingkah lakunya malah lebih Pancasilais. Betul, memang betul Pak Bambang. Dan saya itu juga heran Pak Bambang ya. Itu dari apa dan itu layak ya diteliti ya. Kalau saya mengikuti televisi berita-berita setiap hari itu Pak Bambang, orang ribut, orang saling menganiaya, bahkan pembunuhan kok sepertinya nyawa manusia itu enggak berarti lagi. Ini kan sudah menunjukkan betapa moral kita kemanusiaan itu sudah sangat-sangat memprihatinkan, bahkan saya mengatakan sangat menakutkan. Misalnya begini, ada suami istri yang tertangkap. Itu karena persoalan uang, lalu ingin memiliki kendaraan. Sang suami istri itu lalu berbincang-bincang keduanya. Gimana ya ini, si Poltat ini kendaraannya biar kita miliki, lalu hartanya. Lalu enak saja yang Putri mengatakan, ya kita dep saja. Artinya di dep itu dibunuh. Ini coba, ya, perempuan enak sekali ngomong itu kan seakan-akan budayanya itu seperti, ya gimana ya, lalu juga belum lagi anak-anak muda dan sebagainya. Jadi disinilah saya kira perlu kita lihat satu Pak Bambang ya, ini yang tadi esensinya, bagaimana ini yang paling vital, satu di bidang ketatanegaraan kita. Kalau kita mau konsekuen, kembalikan kalau nanti amandemen betul-betul berdasar Pancasila. Jadi kalau supaya kita nggak menipu dan membohongi rakyat. Kedua, bahwa pada rakyat secara umum, yaitu implementasi Pancasila ini tugas berat membangun moral. Saya kira konon kan Jokowi sering mengatakan kan mau ngambil istilah Soekarno karakter building. Saya kira bagus itu. Ya, dan itu salah satunya. Para siswa di bangku pendidikan, mahasiswa juga begitu. Lalu umum juga perlu ada, sehingga nanti misalnya BPIP itu kalau mau mengimplementasikan, lihat kasus, oh di daerah ini kok banyak terjadi apa bentrokan ini ya, itu mari moral kemanusiaan kita bangun. Oh ini kok korupsi, mari kita lihat moral kenegaraan, kebangsaan, dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya, saya nggak tahu juga ya BPIP apa yang dilakukan itu. Saya kira anggaran juga luar biasa, karena harusnya itu diletakkan. Jadi harus ada studi kasus dulu, apa yang lemah, nah kemudian baru diterapkan nilai-nilai melalui implementasi. Nah kalau internalisasi itu istilahnya menanamkan. Nah sehingga ini harus beda ya. Maaf saya meluruskan ya, Pak Bambang sendiri saya kira ikut dulu ya waktu P4. Saya kira itu layak, beberapa juga diambil ya. Artinya
proses penjabarannya values, principle, norm itu jelas, kalau enggak sulit. Lalu berikutnya elemen-elemen yang nanti akan dibudayakan, ya internalisasi itu perlu jelas. Nah itu ya. Jadi kalau tidak ini waduh sulit Pak Bambang. Sehingga nanti metodenya itu masing-masing harus sesuai dengan karakteristik kasusnya gitu. Baik, Prof. Terima kasih sekali pada Profesor Dr. Haji Kailan MS yang telah walaupun masih banyak hal yang mungkin perlu dijabarkan, tapi yang prinsip-prinsip tentang Pancasila sudah disampaikan. Mudah-mudahan nanti juga ada para pakar atau tokoh lain juga yang akan memberi pendapatnya sehingga akan menjadi bulat Pancasila ini. Tolong izinkan sedikit Pak Bambang supaya audien memahami tadi tentang hari lahirnya Pancasila. Pemikiran Soekarno sangat luar biasa. Dan itu pemikiran misalnya tentang Pancasila jelas, istilah 5 sila itu jelas Soekarno. Tetapi isinya itu masih dibahas terus. Nah, jadi kalau kita hari lahirnya Pancasila, kalau kita mengatakan hari lahirnya Pancasila, dulu istilah pertama Pancasila siapa? Soekarno, betul. Tapi kalau Pancasila dasar negara, nah itu perlu kita lihat dan dasar negara, negaranya kan disahkan 18 Agustus. Ya 18 Agustus 45. Nah saya kira kan kalau kita lihat dari metode interpretasi ini jelas. Lalu yang kedua itu harus konsisten. Kalau negara kita dulu Raffles, ya kan. Lalu pertama kali ini saya sampai cari Pak Bambang sedikit ya, supaya ini misalnya saja istilah Indonesia. Nah ini kan kadang kita nggak paham. Lalu kan itu juga disahkan 18 Agustus. Pertama dari George Samuel Winder Earl, yaitu 1847. Itu istilah Indonesiis. Nah, Indonesiis. Kemudian itu ada dalam jurnal Indian Archipelago and Eastern Asia. Yaitu usul istilah pertama masih Indonesians. Indonesian. George Samuel Winder Earl. Yang kemudian juga dikemukakan juga oleh Raffles, tapi kan banyak di kitab sejarah Indonesia kan Raffles. Jadi istilah Indonesia, mengapa kok kita tidak mengatakan bahwa hari lahir Indonesia itu pada George Samuel Winder Earl? Nah, ini kan analog ini. Ya ini karena proses terus. 28, kemudian Sumpah Pemuda terus ya sampai bahkan saya katakan itu para tokoh pergerakan yaitu misalnya saja seperti Wahid Hasyim, kemudian juga Ki Hajar Dewantara, kemudian Cipto Mangunkusumo, kemudian juga Warwoto dan sebagainya. Bahkan para peletak pergerakan itu sudah meletakkan, terutama tokoh Islam itu dalam berbangsa itu mengambil surat Al-Hujurat ayat 13. Itu tidak menyebutkan Islam. Maaf ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhannas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnahum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Manusia, Allah itu berfirman, manusia, kamu itu diciptakan dari laki-laki dan perempuan, bersuku-suku, bergolong-golong, ras, etnis, untuk apa?
bergaul yang baik, lita'arofu. Loh, masa itu mau kita terapkan khilafah? Nah, kan gitu. Saya kira kalau dengan cara seperti itu, insya Allah ya bangsa ini sejahtera kok. Tahu ya, kita lihat. Dan tidak bisa kita lepaskan. Jadi maka nilai-nilai agama sebelumnya sudah ada. Masa sekarang lalu kelompok organisasi agama mau dibenturkan dengan Pancasila? Nah, itu logika berpikir kita seperti itu kalau kita melihat seperti ini. Nah, itu Pak Bambang. Baik, ya. Terima kasih sekali Profesor Dr. Haji Kailan Nekmes. Saya ikut senang. Ya, atas semua yang diberikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ini nanti dikaji oleh generasi selanjutnya. Ya Allah, ya. Oke. Matur nuwun sekali, Prof. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.